Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, salam keagama, dan salam keluarga bahagia. Nah, yang terhormat dan saya banggakan Mbak Alisa Wahid, mudah-mudahan sudah hadir di dalam ruangan ini. Psikolog keluarga sekaligus sekretaris Lembaga Kemaslahatan Keluarga, pengurus besar Nahdlatul Ulama. Yang saya hormati Mbak Ellen Christie yang sudah bersedia bergabung berbagi ilmu mengenai parenting. Kemudian yang saya hormati Mbak Sari Oktaviana yang juga dalam kesempatan ini nanti akan menjadi narasumber, yang PPK Agama mengucapkan terima kasih sudah bersedia bergabung dan berbagi ilmu. Adik kelas saya ini Mbak Nur Aini Prastiawati, sampai jumpa lagi nih, udah lama nggak ketemu. Terima kasih sudah bersedia untuk menjadi playmaker di dalam acara sore hari ini, menjadi moderator. Khusus ke Mbak Ekandari Slanise yang menjadi pembawa acara dan master of ceremony di acara hari ini. Bapak Ibu peserta webinar literasi berbasis keluarga yang berbahagia, selamat datang di dalam acara PPK Agama. Sambil ngabuburit kita mengisi waktu yang bermanfaat ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan kehadirat Ilahi Robi yang dalam kesempatan ini kita diberikan rahmat sehat sehingga kita bisa berkumpul di dalam acara webinar nasional, bahkan mungkin internasional pesertanya, karena kalau PPK Agama bikin acara, teman-teman yang dari Kagama luar negeri bergabung. Jadi webinar tentang literasi berbasis keluarga yang dalam sore hari ini akan membahas topik tentang peran buku dalam pengasuhan dan pendidikan anak yang di dalam masa pandemi COVID ini menemukan relevansi di dalam konteks pendidikan yang tidak bisa dilakukan secara tatap muka ataupun juga tidak banyak PAUD, banyak TK juga sementara ini menjalankan pembelajaran atau pola asuh dari rumah. Kedua, atas nama pengurus pusat keluarga alumni Universitas Gadjah Mada, PPK Agama, saya mengucapkan selamat datang, selamat bergabung. Saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu yang sudah memberikan atensi yang tinggi terhadap acara ini, dan secara khusus kepada panitia yang sudah menyiapkan kegiatan ini. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati, Kagama sebagai satu organisasi yang berbasis intelektual, kaum cerdik pandai, ini lahir di 18 Desember 1958. Jadi ini adalah, boleh dibilang adalah organisasi alumni berbasis perguruan tinggi pionir, karena ini tidak terlepas dari Universitas Gadjah Mada yang merupakan universitas awal, universitas yang pertama kali didirikan atas nama rakyat Indonesia, universitas negeri yang lahir pada tanggal 19 Desember 1949. Nah, Kagama ini menindaklanjuti berdirinya universitas ini dengan membangun alumni-alumninya untuk menyamakan visi dan misi di dalam satu wadah namanya Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, di dalam Munas ke-13 di bulan November tahun 2019, PPK Agama sudah menyepakati setidak-tidaknya punya 6 misi. Yang pertama adalah misi membangun silaturahmi antar anggota. Misi yang kedua, silaturahmi antara anggota dan institusi keagama dengan alma maternya. Kemudian
ini misi yang ketiga yang sebenarnya ini terkait dengan acara pagi ini adalah bagaimana misi mewujudkan pemanfaatan keahlian dan kompetensi anggota Kagama untuk dirinya sendiri, untuk lingkungan keluarganya, maupun untuk bangsa dan negara, serta yang tidak kalah pentingnya adalah untuk kemanusiaan. Nah, misi yang keempat kehadiran Kagama adalah mewujudkan kemajuan alma mater. Kemudian misi kelima adalah membangun citra dan reputasi alumni dan alma mater, serta yang terakhir adalah bagaimana berkolaborasi dengan pemerintah, dengan organisasi masyarakat sipil, dengan organisasi profesi, dan tentu elemen-elemen yang lain. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, peserta webinar, nah di dalam mengimplementasikan 6 misi tersebut, PPK Agama membangun struktur kepengurusannya di dalam 6 level kepengurusan. Satu adalah pengurus pusat, yang kedua adalah pengurus daerah, ini adalah pengurus yang basisnya provinsi, kemudian pengurus cabang, ini basisnya kabupaten kota, kemudian pengurus cabang luar negeri, ini buat teman-teman alumni Universitas Gadjah Mada yang sedang menempuh studi di luar negeri atau memang tinggal di luar negeri, ini kita wadahi dengan keluarga alumni Gadjah Mada cabang luar negeri. Kemudian karena kita punya 18 fakultas dan 2 sekolah, kita menaungi atau mewadahi alumninya berbasis fakultas dan sekolah ini dengan namanya kepengurusan Kagama berbasis alumni fakultas dan sekolah. Kemudian yang terakhir yang saat ini sedang Bapak Ibu berwebinaria ini adalah Kagama komunitas, yaitu Kagama yang berbasis pada kompetensi, berbasis pada minat, berbasis pada hobi, yang ini merupakan struktur baru 2 kepengurusan di dalam mewadahi berbagai talenta, berbagai kepakaran, berbagai kompetensi anggota yang tidak bisa diwadahi dengan struktur yang ada tadi yang berbasis administratif, sehingga kemudian di dalam Munas ke-12 di Kendari kemudian memunculkanlah apa yang kita sebut dengan Kagama komunitas. Bapak Ibu yang saya hormati, terkait dengan webinar mengenai peran buku dalam pengasuhan dan pendidikan anak, ini tidak lepas dari satu, bagaimana teman-teman di Kagama komunitas menjalankan ruang beraktualisasi dirinya, dan yang tidak kalah pentingnya ini adalah dalam rangka menjalankan misi ketiga Kagama, yaitu bagaimana mewujudkan manfaat dari sisi keahlian dan kompetensi teman-teman. Nah, terkait dengan topik, ini bukan topik yang mudah diimplementasikan, pola asuh ini, diomongkannya gampang. Ini setidak-tidaknya kalau kita berbicara pola asuh kan nanti Mbak narasumber dan Mbak Alisa akan memaparkan jauh lebih luas. Setidak-tidaknya kita mengenal pola asuh yang berbasis dengan pendekatan primitif, pola asuh yang berbasis pendekatan otoriter, maupun pola asuh yang berbasis dengan pendekatan demokratis. Nah, buku menurut saya media yang sangat penting di dalam konteks pola asuh dan pendidikan anak ini, yang menurut saya menemukan relevansinya di tengah masa pandemi COVID ini bisa menjadi media interaksi yang baik antara orang tua dan anak, bahkan juga bisa menjadi media yang baik di dalam konteks pola asuh berbasis komunitas. Nah, pola asuh ini bukan kompetensi saya, sehingga saya tidak akan berpanjang lebar untuk menguraikannya. Nah, terakhir tentu dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, webinar literasi berbasis keluarga, atau dalam judulnya ini adalah dengan mengusung topik peran buku dalam pengasuhan dan pendidikan anak, secara resmi saya nyatakan dibuka, dan ini merupakan media yang baik untuk ngabuburit menunggu nanti buka puasa. Demikian, mohon maaf apabila di dalam memberikan sambutan ini ada hal-hal yang kurang tepat. Akhir kata,
Wassalamualaikum warahmatullahi